Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak semalam saya jumpa dengan Bang Marwan, saya jumpa dengan Ustadz saya Bang Rizal Fadilah, guru saya Pak Said Didu. Semoga saya punya kesempatan sedikit menyampaikan apa yang sedang kita alami. Kelemahan yang harus kita akui, sejak dari dulu kita selalu agresif dan sensitif terhadap situasi yang namanya bencana alam. Tetapi kita tidak memiliki antisipasi, deteksi dini, dan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan bencana politik. Bencana politik hari ini sudah dalam genggaman hanya beberapa orang saja yang secara otoritas, yang secara kualitas, yang secara integritas jauh daripada apa yang sangat kita inginkan. Sekali lagi buat kawan-kawan, dengan izin kepada Bang Marwan, senior-senior yang dari jauh-jauh hari beliau tidak pernah berhenti untuk terus menyuarakan, termasuk Ibu Ida yang tulisannya selalu menginspirasi saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan mengawali dulu sedikit cerita kecil kenapa saya pernah di penjara 4 tahun. Tidak istimewa karena perjuangan saya belum apa-apa dibandingkan beberapa tokoh. Pak Said Didu di sini, Bang Marwan di sini, termasuk Pak Profesor Abbas Taha. Mulanya saya membahas tentang bahaya penjajahan Cina. Jadi Cina hari ini telah menentukan, Xi Jinping telah menentukan apa yang harus dihasilkan di Mahkamah Konstitusi hari ini. Jadi dalam analisis MSS, dalam gerakan operasi intelijen Cina, kita punya pilihan adalah mengikuti arahan guru-guru kita tadi. Karena kita sudah cukup lama tidak peduli terhadap sebuah konstruksi kekuatan politik secara nasional. Jadi jangan salahkan musuh kalau musuh mengalahkan kita di setiap langkah yang kita lalui. Tentu kalimat ini bukan kalimat pesimis. Paling tidak saya melihat wajah-wajah yang tidak pernah takut untuk sampai pada titik darah penghabisan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Saudara-saudara, tentu saya harus menghitung karena tadi terdengar dari sana setelah ini akan pindah ke tengah. Mudah-mudahan tengah yang hadir tambah banyak. Jangan kalau pindah ke tengah dengan alasan kepanasan tambah berkurang, itu perlu dipertimbangkan juga. Nanti jadi bahan tertawaan bagi orang-orang yang sudah terlanjur menjadi pelanjut daripada obor-obor besar dan obor-obor kecil. Pak obor ya? Ya, kalau saya disebut semua lah. Yang jelas hari ini saya ingin mengatakan sudah selesai sidang Mahkamah Konstitusi. Seluruhnya dianggap tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak sesuai, tidak terbukti, tidak ada bukti, tidak sesuai. Lalu selanjutnya adalah tergantung arahan dari Pak Said Didu dan kawan-kawan baru. Semua, saya ingin katakan buat semua yang hadir, apakah kita ciutnya hadapi situasi ini? Kita harus ingat negara Indonesia sudah bukan sekedar tidak baik-baik saja. Negara Indonesia sudah hancur-hancuran. Saya kadang-kadang bermimpi bisa bertemu dengan Pak Said Didu. Saya belum kesampaian, sekarang saya sebut terbuka. Kapan saya bisa berkonsultasi? Kerja kecil saya baru 12 angkatan saya mengadakan pendidikan politik untuk Jawa Tengah. Sebenarnya saya berharap di daerah-daerah lain karena keadaan ini akan semakin parah kalau kita tidak melakukan antisipasi, edukasi, dan proses remilitansi. Bagaimanapun kita tengok yang berkumpul di sini bisa kita lihat sebagai kelompok orang-orang yang punya penampakan baik secara fisik maupun secara usia. Kita lihat kita yang ada di sini umurnya rata-rata diduga 20 tahun ke bawah. Betul ya Bang ya? Iya, kita tidak boleh memungkiri bahwa gerakan tetap dimenangkan oleh goyang gemoy
oke gas, oke gas, oke gas. Anda boleh marah, Anda boleh menganggap saya merasa kalah, tidak, karena memang ada psikologi dari teori milenial, dari teori Y, teori Z, teori Gen Z, dan teori Alpha, teori Beta, dan gerakan itu tidak menyasar daripada para pemuda-pemuda yang berkarakter nasionalis Islamis dan kelompok Islam yang berjiwa jihad politik. Kelompok muda-muda yang lain rajin ibadah banyak, kelompok muda-muda yang senang dengan agama banyak, tapi kita tidak pernah melihat dari guru-guru itu diarahkan, saudara-saudara, kita harus menyelamatkan Indonesia, diantaranya adalah menjaga keutuhan NKRI daripada imperialisme bintang David dan imperialisme bintang merah yang mereka oleh Al-Quran disebut wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Gerakan Zionis internasional dengan gerakan komunis dengan penampakan Jokowisme hari ini. Jokowisme itu adalah personifikasi dari komunisme tanpa palu arit. Betul. Jadi hari ini kita sedang berada di sebuah rezim yang sudah sampai kepada satu statement isyhadu bi annal PKI. Kita sedang berada di sebuah penampakan, lu mau ngomong apa aja, lu mau demo kayak apa aja, lu nggak bakal menang. Nanti kalau kekencengan dipanggil lagi sama polisi. Itu sudah menjadi fakta. Beberapa teman-teman di daerah, beberapa teman-teman tokoh-tokoh kita yang harus sedikit menahan langkah karena surat panggilan dari kepolisian sudah mulai berdatangan pada satu tokoh-tokoh kita. Untuk itu, kepada semua, apakah mendengar berita ini, cerita ini Anda takut? Kita siap untuk menjaga kedaulatan NKRI. Kita siap bekerja sama dengan guru-guru kita, abang-abang kita. Takbir! Jadi kita semua pada sore ini tidak ada pilihan bahwa gerakan-gerakan kesadaran kolektif untuk menjaga NKRI sebetulnya ada di titik sangat membahayakan. Ketika satu anak haram konstitusi, satu anak haram KPU, lalu nanti dia dilantik, maka Anda akan melihat foto anak itu yang konon SMA-nya saja jelas. Lalu nanti akan ada foto bapak yang satu, bapak oke gas, yang satu anak dari yang suka main sepeda mini. Ya, jadi di kantor-kantor Anda ada foto dua bapak, yang satu bapak yang sudah tua, yang satu anak yang belum cukup umur. Nanti tinggal John Etes jadi menteri sekretaris kabinet. Jadi buat saya tahu mungkin nanti arahan dari kakak-kakak, abang-abang semua dan seluruh kawan-kawan, sampaikan energi positif kita. Kita jangan pernah merasa kalah karena kecurangan yang boleh saya bilang ini kejahatan yang TSM, kejahatan politik yang TSM. Sudah sampai pada satu fakta, pada kenyataan kita tidak diperbolehkan untuk membela yang benar dengan cara yang paling konstitusional sekalipun. Bayangkan semuanya nggak terbukti. Mempersoalkan sebuah persidangan bagaikan riset kualitatif, riset kuantitatif, riset akademis murni, nggak akan pernah ketemu. Padahal faktanya di Cikupa itu saya, karena saya orang Tangerang, itu di saat pencoblosan polisi langsung yang membagikan uang kepada masyarakat dan diarahkan tegak lurus di tengah, coblos nomor 2. Bayangkan berseragam, membawa uang, membawa pistol, dan mereka disuruh mencoblos sesuatu nomor yang ditentukan, lalu kemudian disampaikan tidak terbukti. Maka luar biasa, penjahat dengan penjaga rumah, perampok dengan warga, bagaikan cerita sebuah RW, ada kerampokan, datang Pak RW, ternyata Pak RW-nya ikut merampok rumah yang sedang dirampok. Tentu emosional harus kita turunkan sedikit. Kerja-kerja yang kelihatannya mengarah pada revolusi, gerakan-gerakan yang bersifat non-parlementer, tapi saya ingin ingatkan, maukah kita duduk baik-baik dulu sebelum diputuskan membakar gedung CCP pusat PKI. Itu para tetua kita tahun 66, mungkin Prof. Abbas Taha bisa cerita, itu mereka mengadakan rapat 11 hari 11 malam.
Sekarang Anda datang jauh-jauh dari mana-mana, tentu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tapi apakah kita ketika pulang ke rumah, kita punya semangat yang sama untuk mengatakan bahwa Indonesia tetap milik rakyat Indonesia? Takbir! Saya pikir saya tidak perlu memperpanjang karena ini bukan dengan untuk menjelaskan siapa saya. Yang paling penting bagaimana kita setelah hari ini. Maka pesan saya buat semua yang hadir, sampaikan salam di seluruh jazirah, tembus hatinya bahwa negeri ini sedang menunggu lahirnya para pahlawan yang tidak bertanya dibayar berapa dan dapat apa. Ini bagian yang terus harus kita pertanyakan. Kenapa gerakan-gerakan gampang layu sebelum berkembang? Kenapa tokoh-tokoh yang kita banggakan tahu-tahu hilang tanpa pesan? Karena pertanyaan itu sering berujung, nanti gua dapat berapa? Nanti gua jadi apa? Semoga seluruh para penggerak juga menjaga diri, termasuk saya tentunya. Mohon maaf, mari kita bersiap ke tengah. Kita akan terus bergerak, kita gelorakan Indonesia kita harus kita jaga sebagai putra-putra patriot Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, di tengahnya kita tunda dulu satu lagi. Ada Bunda Kurniawati yang kebetulan sedang sakit. Beliau tidak bisa orasi di panasanan. Silakan Bunda. Mohon maaf sekali. Satu lagi. Bunda Kurnia, advokat kita. Dia tadi sempat ambruk pagi-pagi dan sekarang masih sakit, jadi nggak bisa panas-panasan. Silakan.